Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Ramji. Saya dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut Ahmad Syafi'i Ma'rif dalam bukunya Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai UUD 1945. Menurut Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi keluargaan tanpa anarkinya liberalisme, tanpa autokrasinya diktator. Latar belakang demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada demokrasi liberal yang menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar UUD atau UUDS 1950. Pada masa demokrasi terpimpin, Presiden mengeluarkan isi dekret, yang dimana isi dekretnya yaitu konstituante dibubarkan, Undang-Undang 1945 diberlakukan kembali, tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian pada demokrasi terpimpin, Amerika Serikat juga terlibat. Di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan $64 juta dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak, Suara Pemuda Indonesia, sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion angkatan bersenjata di Indonesia. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan di antara tahun 1956 dan tahun 1959. Lebih dari 200 perwira tingkat tinggi telah dilatih di AS dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas. Kemudian ada ciri-ciri demokrasi terpimpin. Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008. Ada beberapa ciri yang membedakan demokrasi terpimpin dengan demokrasi lainnya yang dijalankan di Indonesia. Itu yang pertama ada dominasi presiden menguat. Kedua, pembatasan peran DPR dan partai politik. Yang ketiga, peningkatan peran ABRI sebagai kekuatan sosial politik. Ciri-ciri itu menunjukkan gejala konsolidasi politik ke arah pemerintahan diktator. Ada 5 hal penyimpangan dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama, Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi 2. Kedua, membentuk poros Jakarta sampai Peking. Yang ketiga, Indonesia melaksanakan politik mercusuar. Yang keempat, Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hanya sampai sini yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.